Mulai dari pesantren ini saya kira penting pada para mudir untuk mengajarkan sains di ruang-ruang kelas pesantren itu dengan apa? Dengan panduan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Ini penting. Bercerita tentang hukum apa? Hukum eksak, hukum biologi, hukum fisika, hukum antariksa, hukum apa saja itu perlu dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, tentu bukan cocok logi. Ya, kita tidak ingin pembahasan tentang islamisasi sains itu hanya sekedar cocok logi. Tapi betul-betul yang merupakan hasil kajian yang mendalam dari ulama-ulama, para saintis muslim yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ini tugas besar. Jadi melahirkan calon-calon pemimpin itu punya wawasan global. Karena Al-Quran itu wawasannya global. Wawasan Al-Quran ini universal. Bahkan bukan hanya dunia, akhirat juga sudah ada wawasannya. Ya, santri-santri yang mendapatkan pendidikan di pesantren, ini saya yakin makin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan khazanah keilmuan para ulama yang melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa karena interaksi peradaban mereka, bagaimana cara mereka merespon tantangan-tantangan besar dunia itu bisa terefleksikan di dalam karya-karya mereka. Jadi karya-karyanya Abu Hamid Al-Ghazali itu merefleksikan tantangan-tantangan global pada masa itu. Maka cara kebangkitan Islam itu di lingkungan pesantren harus dimulai apa? Tazkiyatun nufus. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang selalu dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau tazkiyatun nufus sudah selesai, harus ada timbul semangat keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena inilah tugas utama para nabi dan rasul. Ya, itu nabi rasul itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita yang melanjutkan, ulama yang melanjutkan, santri akan menjadi calon ulama di masa depan juga akan terus melanjutkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang mengawal santri-santri itu bukan hanya para kiai di sini, bukan hanya guru-guru, tapi juga bapak ibu di rumah. Bapak ibu di rumah harus juga mengawal. Jangan udah tenang, udah anak saya udah jadi santri, udah tinggal di pesantren. Belum tentu, masih panjang tugasnya Bapak Ibu. Banyak santri lulus dari pesantren, masuk perguruan tinggi, jadi liberal. Ada yang murtad, ada yang lepas jilbabnya, sekarang kampanye jadi feminis. Apa yang salah? Pesantren salah? Enggak. Guru salah? Kiai salah? Enggak. Yang salah orang tua tidak melanjutkan pendidikan pesantren itu di rumahnya masing-masing. Anak merasa terpaksa pakai jilbab, enggak ngerti filosofi jilbabnya buat apa. Anak hanya terpaksa sholat berjamaah, enggak ngerti buat apa dia berjamaah. Ini harus kita baik. Makanya orang tua harus cerdas. Anak-anak kita tidak ada jaminan dia akan baik sampai akhir hayatnya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al ulama al afadil wal masyayikh li Ma'hadil Muhammadiyah, Kiai Bagus Hadi Kusumo, Syekh Fadilatul Syekh Dr. Endang Mintarja, Fadilatul Syekh Al-Haj Nur Ahmad, wa aidan Fadilatul Syekh Ahsin Abdul Wahab. Matta'anallahu bituli hayatihim wa akramanallahu wa iyyahum bil fauzi
biridwanillahi fi jannatin na'im. Allahumma amin. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Dewan Mudir Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, para santriwan dan santriwati MBS Ki Bagus Hadikusumo yang datang dari berbagai macam daerah, baik yang di sekitar Jabodetabek ataupun yang berasal dari luar Jabodetabek. Yang saya hormati para asatiz, para dewan guru, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini saya dapat bersilaturahim, bertatap muka bersama Bapak Ibu yang luar biasa di pengajian bulanan wali santri, sekaligus juga sebagai sarana untuk menjenguk putra dan putrinya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat kita semuanya, bahagia di dunia dan bahagia juga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai Endang Mintarjak beberapa waktu yang lalu meminta saya untuk hadir mengisi acara pada pagi hari ini, dan saya sangat bersyukur kehadirat Allah bisa memenuhi undangan tersebut. Jadi baru dari pesantren ke pesantren. Kemarin saya baru tiba dari Sumbawa, pesantren modern internasional Dea Malela. Ya, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar istilah itu. Ini nama siapa ini? Nama tokoh apa ini? Ya. Jadi Dea itu kalau di daerah Sumbawa itu sebutan untuk ulama, seperti halnya tuan guru, kiai, ajengan, ya. Ya, kalau Gus itu belum jadi kiai, baru jadi calon kiai. Kalau bapaknya yang kiai mati, baru dia naik jadi kiai itu. Ya, itu Gus itu. Kalau di NU, kalau di Muhammadiyah anak kiai namanya Gaes. Ya. Bukan Goes ya. Ya. Ada Gus, ada Gaes. Ya. Jadi Dea Malela ini unik namanya. Saya sendiri sempat bertanya-tanya dan baru tahu sejarahnya ketika pagi hari Selasa kemarin, Selasa apa Rabu ya? Rabu. Hari Rabu kemarin diadakan upacara penyambutan lah, upacara kepanduan Hizbul Waton di pesantren Dea Malela itu, yang didirikan oleh Profesor Dr. M. Din Syamsuddin. Ya, itu jauh tempatnya Bu. Ya, masih mendingan enak di sini lah. Ya, di Bogor, Jampang gitu ya. Kalau sana jauh. Naik pesawat Jakarta ke Lombok, kemudian Lombok nanti nyambung lagi ke Sumbawa. Sumbawa nanti masuk lagi ke pelosok ya. Masuk ke dalam itu nanti. Tapi enak ya. Sepi, jauh dari mana-mana. Jadi kalau anak santri di sana nggak bisa kemana-mana itu, keluar masuk hutan. Ya, itu nggak ada yang berani orang kalau keluar dari pesantren itu. Jadi di pesantren itu kepanduannya Hizbul Waton, mungkin sama dengan di sini ya. Juga ada tapak suci. Nah, baru di situ setelah amanat pimpinan pondok, kemudian ada sambutan dari Bapak Dr. Anies Baswedan, karena kemarin kita ke sana juga dalam rangka menyambut beliau safari. Kalau dia safari politik,
kalau kita safari dakwah. Ya. Jadi kalau digabung jadinya safari dakwah politik. Kira-kira begitu. Atau politik dakwah ya. Ya, safari politik dakwah. Alhamdulillah baru tahu kita sejarahnya seperti itu. Oh, begini. Ternyata tidak ada di dalam buku sejarah kita. Jadi seorang pendakwah ya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dari kerajaan Goa, kemudian menyebarkan Islam ke Pulau Sumbawa. Sampai dikejar terusir dari Belanda ya, diasingkan ke Afrika Selatan. Ya, seperti halnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Cuma beliau generasi abad ke-18. Kalau Syekh Yusuf itu abad ke-17, 1600-an. Baik. Kalau kita hadir di sini di MBS Ki Bagus Hadikusumo, ya. Ini juga nama tokoh yang asing sebenarnya, agak kurang familiar. Karena biasanya nama kiai itu Ahmad, Muhammad, ya, Abdullah, Abdurrahman, ini nama kiai. Ini Ki Bagus. Udah gitu ada O-nya lagi. Ya, kalau zaman sekarang Ki Bagus Hadikusumo ini potensial jadi calon presiden. Karena ujungnya O, ya. Soekarno, Soeharto, apa lagi? Yang agak keluar dari pakem itu Habibie dan Gus Dur. Itu nggak ada O-nya itu, ya. Ya. Tapi memang nggak lama. Ya, nggak tahu nih kalau yang OO ini kok bisa lama itu ya. Mau 3 periode lagi. enggak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi kemarin kita juga berdiskusi tentang pendidikan Islam, tentang masa depan umat, ya. Yang mana pesantren ini merupakan salah satu lumbung kaderisasi pemimpin umat yang sangat potensial. Dan saya kira bukan hanya pemimpin umat, kita harus melebarkan, kita harus memperluas lagi cakupan umat ini, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagaimana pemimpin umat, pemimpin Islam ini juga seharusnya menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Ya. Itu yang dulu ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh Islam. Mereka tidak berpikir sempit, ngotot untuk mendirikan negara Islam, negara yang berdasarkan Islam, tetapi pada akhirnya realitas dan fakta di negara Republik Indonesia ini antara nilai-nilai Islam, dasar Islam, perilaku Islam, orang Islam itu kadarnya berbeda-beda. Jadi Indonesia ini tidak bisa kita paksakan hanya untuk satu golongan, satu warna, satu kelompok saja. Indonesia ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi melting pot, tempat bertemunya seluruh suku bangsa, agama, bahkan ideologi-ideologi besar dunia ini pernah menguasai dan memimpin Indonesia. Tapi kalau kita lihat sejarah di Nusantara ini kan sudah cukup lama ya. Mulai dari era Sriwijaya, Majapahit, kemudian ya Sriwijaya itu kerajaan Buddha ya, Majapahit itu Hindu, walaupun nanti istilahnya ada Hindu apa lagi istilah itu, ada pengaruh Hindu, ada pengaruh Hindu saja, ada Hindu Buya campuran ya. Baru setelah itu datanglah dominasi Islam di Kepulauan Nusantara ini ya. Kita lihat jejaknya banyak sekali. Tanpa ada jejak dominasi Islam di Nusantara ini, kita tidak akan bisa melihat
Republik Indonesia ini berdiri. Karena secara de facto dan de jure, ya, yang disebut dengan Kepulauan Nusantara di Indonesia ini dahulu secara politik, administrasi politik adalah di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam. Ya. Sebelum administrasi politik itu lalu kemudian beralih ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Ya. Maka barulah ada peralihan, pergeseran bandul politik, paradigma politik dari sistem kerajaan Islam, kesultanan Islam yang mana diberlakukan syariat Islam itu di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara, tentu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Yang Aceh Darussalam, Palembang ada kerajaan Darussalam Palembang, ya. Kemudian ada lagi di Riau, Kepulauan Riau ada Kesultanan Siak, ada kesultanan macam-macam, Johor, ya. Sampai ke Maluku, sampai ke Lampung, kemudian Banten, ya, Cirebon, Demak, sampai ke Mataram, ya. Mataram itu kemudian terbelah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, sampai ke arah timur lagi, ya, Kalimantan, Sulawesi, semua, bahkan sampai Irian Jaya yang kita kenal Papua sekarang ini, itu berada di bawah administrasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh Kepulauan Nusantara. Nah, siapa yang mengatur itu semua? Ya. Inilah peran ulama. Itulah peran para pemimpin yang disebut dengan istilah umara. Ulama dan umara ini, ya, itu tidak lahir begitu saja. Ada pabriknya, ada tempat untuk mendidik ulama dan calon-calon pemimpin bangsa pada saat itu. Nah, itulah institusi yang kita kenal saat ini dengan nama pesantren. Jadi pesantren memang sejak awal berdiri di Nusantara ini sebenarnya bukan meniru, salah ya, keliru kalau ada orang mengatakan, atau misalnya peneliti sejarawan mengatakan pesantren itu mengambil tradisi, meniru daripada tradisi cantrik, ya, dari agama Hindu katanya, tempat pengkaderan tokoh-tokoh agama di kalangan Hindu dan Buddha. Itu keliru. Pesantren di Indonesia itu berkiblatnya kemana? Dia mengambil model sistem madrasah yang sudah berkembang dalam sejarah peradaban Islam, mulai dari zaman Rasulullah berdirinya institusi madrasah pertama, yaitu dengan Ahlus Suffah. Ya, jadi Masjid Nabawi itu daerah atau selasar masjid itu, ya, itu ada satu tempat yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan dia boarding di situ, dia tinggal di situ. Ya, contoh siapa lulusannya situ? Ada Abu Hurairah, ada Zaid bin Thabit, ada macam-macam tokoh-tokoh sahabat pada waktu itu. Kemudian berlanjut lagi terus sistem madrasah ini sampai kemudian mengalami puncak, ya, sistem daripada madrasah ini yang dikembangkan dalam peradaban Islam itu ketika Daulah Abbasiyah mulai redup, perannya mulai terkikis. Ya, dia peran sentralnya hanya berpusat di Baghdad secara administratif, tetapi di wilayah dunia Islam yang luas itu tidak bisa lagi terkontrol dari Baghdad pusatnya. Karena Baghdad itu juga punya kembaran, ya, kekhalifahan Islam bukan hanya ada di Baghdad, ya, tetapi juga ada di Eropa bagian barat. Itulah disebut dengan Daulah Umayyah II, di mana peradaban Islam
Itu dulu ada yang di barat, ada yang di timur. Di timur pusatnya di Baghdad, Khalifah Abbasiyah. Di barat itu dipimpin oleh keturunan Bani Umayyah yang selamat dari kejaran dan eksekusi yang terjadi ketika Bani Umayyah itu runtuh pada abad ketiga Masehi, abad kedua Hijriah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka situ berdirilah mulai madrasah-madrasah untuk menopang negeri-negeri Islam yang luas ini. Puncaknya peran madrasah itu, ya, itu yang melahirkan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu santri, ya, dia bukan anak bangsawan, dia itu seorang tentara. Kemudian dia memiliki karisma, dia belajar di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelumnya ada madrasahnya Imam Al-Ghazali, ya, madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini Perdana Menteri Daulah Bani Saljuk, ya, Daulah Bani Saljuk. Saljuk itu didirikan oleh Sultan Tughrul. Kemudian raja keduanya, sultan kedua adalah Sultan Alp Arslan. Sultan Alp Arslan ini yang dikenal di seluruh dunia Islam. Dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Anatolia dan mengalahkan, ya, Kaisar Bizantium dalam pertempuran atau peperangan di Manziket atau Malazkit, itu istilah dalam bahasa Arabnya. Itu tahun 1087. Nah, 1087 nggak lama kemudian, ya, Baitul Maqdis ini itu dicaplok oleh tentara salib. Kapan diambil oleh tentara salib? Itu 1099. Jadi tidak jauh dari masa keemasan Bani Saljuk, kemudian mengalahkan Bizantium di Anatolia, tetapi kemudian dunia Islam beberapa dasawarsa kemudian itu kehilangan satu mutiara di dalam kekuasaan Islam, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini namanya dalam sejarah itu memiliki nama yang sangat dikenal, ya, itu disebutnya istilahnya Madinatus Salam, kota perdamaian. Tapi kemudian perdamaian itu yang terbentuk sejak masa Khalifah Umar bin Khattab ini harus hancur, runtuh perdamaian itu ketika tentara salib masuk Baitul Maqdis, Yerusalem pada tahun 1099. 3 tahun sebelum tentara salib mengambil alih, istilahnya bahasanya apa tuh? Capture, ya. Capture itu kalau sekarang bikin caption. Nah, tapi capture itu istilah dulu itu menjajah, mengambil alih, ya. Baitul Maqdis atau Yerusalem 3 tahun sebelum itu, imam besar, guru besar madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk, yaitu siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu sudah mengingatkan kewaspadaan umat Islam, jangan sampai lengah, jangan sampai, ya, nanti kalah, karena beliau sudah punya firasat bahwa tentara salib ini akan menyerbu dunia Islam di sebelah timur, karena mereka tidak bisa mengalahkan peradaban Islam di barat, di Andalusia, maka mereka ingin mengambil alih Baitul Maqdis yang ada di timur, yaitu kota Yerusalem. So apa? 1095 Paus Urbanus, ya, pemimpin agama Katolik
ya, pemimpin Vatikan tahun 1095 sudah mengumumkan perang salib. Dunia Kristen diprovokasi, ya, dihasut untuk mengambil alih kota Yerusalem yang berada di bawah otoritas politiknya umat Islam. Harus dibebaskan dari tangan-tangan kotor umat Islam. Nah, itu sudah dikumandangkan perang suci, The Crusades. Itu tahun berapa? 1095. Di mana diumumkannya? Di sebuah kota kecil di Prancis, yaitu nama kotanya Clermont. Kalau Clermont sekarang jadi nama toko kue. Ya, itu toko kue kalau ada di kota-kota itu ya, kayak Harvest. Apal Pak Ustadz? Apal. Ustadz jangan ketinggalan zaman ya. Makan juga, makan kalau dikasih. Kalau dikirimin boleh gitu ya. Itu namanya Clermont. Itu diumumkan perang salib 1095. 1096 Imam Al-Ghazali sudah mendengar itu. Itu hebatnya ya. Jadi ulama itu harus punya wawasan global, harus punya wawasan internasional. Bukan hanya baca kitab kuning, bukan hanya baca Quran, bukan hanya apa namanya, ngendem ya di pondok gitu ya, tapi nggak tahu. Coba bayangkan kalau sekarang kita mendapatkan berita dunia internasional itu cepat, relatif cepat. Tapi dulu itu susah, karena tidak ada alat telekomunikasi, yang ada telepati, yang ada surat dibawa pakai burung. Ya. Tapi kalau ngirim surat pakai burung itu antar benua kayaknya tidak mungkin juga. Maka harus ada apa? Ada informan-informan, ya, intelijen yang membawa informasi itu sampai ke negeri-negeri muslim. Dan yang pertama menerima informasi itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali ya. Jadi dia punya wawasan global, dia punya peta ancaman umat Islam ini apa tantangan umat Islam. Sekarang kalau kita bicara ulama pesantren, punya nggak peta tantangan peradaban Islam dalam tempo waktu 1, 2, 3 dasawarsa ya, kita harus punya itu. Apa tantangan kita? Nah, ulama itu akan melahirkan karya-karya besar, akan menorehkan sejarah besar dengan semua jaringan yang ada di belakang itu, dengan semua gerakan itu lahir karena adanya tantangan-tantangan besar itu ya. Sama seperti Ki Bagus Hadikusumo ya, menjadi nama MBS ini. Itu juga beliau namanya melambung mencuat ya. Itu karena ada tantangan zaman. Ada tantangan besar yang dihadapi. Bukan hanya sebagai ketua umum pengurus besar Muhammadiyah pada waktu itu ya. Kalau hanya jadi ketua umum pengurus Muhammadiyah ya memang besar namanya, tapi dia tidak akan menjadi satu sosok yang namanya dikenang sepanjang zaman kalau dia tidak merespon tantangan besar yang ada di depan mata itu dengan apa? Respon yang orisinil, respon yang tepat ya. Itulah peran yang pernah dimainkan oleh Ki Bagus Hadikusumo di zaman Jepang, di zaman revolusi kemerdekaan, kemudian terkait dengan apa? Perubahan ya, 7 kata dalam Piagam Jakarta di sila pertama itu kan membutuhkan apa? Respon yang canggih, respon yang cerdas ya. Beliau berpikir pada waktu itu melampaui zamannya, juga dengan ulama-ulama lain hasil musyawarah, bahwa tantangan Indonesia merdeka ini yang pertama itu bukan soal perdebatan tentang Islam. Perdebatan tentang Islam sebagai dasar negara itu bisa ditunda, bisa diakhirkan pembahasannya ya. Sholat saja ada jamak takdim, jamak takhir ya. Piagam Jakarta itu sebelum ada negara
kita maunya Indonesia nanti itu jadi negara Islam. Nah itu makanya pakai sistemnya apa? Jama' takdim tuh. Ya, proklamasinya belum ada. Ya, tapi kita sudah menetapkan Indonesia harus jadi negara Islam. Sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Itu Islam banget tuh. Syariat, kata syariat itu masuk dalam Pancasila. Ya, dalam sila pertama lagi. Ini jama' takdim. Nah, teori jama' takdim akhirnya tarik menarik, ya kan? Akhirnya apa? Ketika pengumuman proklamasi, ya entah itu memang betul respon alamiah atau diada-adakan, direkayasa, kita nggak tahu ya. Sejarah itu kan harus ada yang meneliti itu. Ya, katanya ada respon dari orang Indonesia Timur, ya menolak adanya kata-kata itu karena dianggap warga yang bukan beragama Islam dianggap warga negara kelas 2 dengan menyebutkan syarat Islam di dalam konstitusi itu. Maka berlakulah keesokan harinya itu penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta ini, ya, yang masuk dalam Pancasila rumusan tanggal sampai 17 Agustus itu. Pancasila secara definitif menyebutkan kewajiban bagi para pemeluknya untuk menjalankan syariat Islam. Tanggal 18 Agustus berlakulah teori jamak takhir. Ya, karena ini negara belum stabil, negara belum normal, masih ada ancaman-ancaman dari depan, belakang, dari dalam dan dari luar. Maka Ki Bagus Adi Kusuma itu kemudian ya berpikir secara strategis. Oke, pembicaraan tentang Islam sebagai dasar negara kita tangguhkan, kita takhir. Ya, akhirnya berlakulah jama' takhir. Tapi sudah masuklah prinsip-prinsip bertauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana konsep ketuhanan yang Esa itu tidak ada di dalam konsep teologi agama-agama lain selain Islam. Jadi kalau disebut dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah kekalahan umat Islam, nanti dulu, itu tidak kalah. Kita masih punya kemenangan di situ. Kenapa? Tadinya hanya unsur syariat yang masuk, sekarang sudah unsur tauhid yang lebih tinggi daripada syariat. Kalau hanya menyebut ketuhanan, semua agama bertuhan, betul? Ketuhanan dengan, nah kalau dengannya itu baru masuk umat Islam tuh. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mengadopsi ajaran tauhid Islam, masuk secara artikulatif, eksplisit di sila pertama dari Pancasila. Jadi ini strategis. Itulah ulama berpikir strategis, tahu tantangan-tantangan itu. Nah, itulah yang dulu dialami oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. 1096 dia sudah mengingatkan kepada seluruh raja-raja, kepada seluruh bangsawan-bangsawan, kepada seluruh panglima-panglima Islam agar hati-hati, waspadalah, tingkatkan pertahanan diri kalian, tingkatkan kualitas ekonomi, politik, pertahanan kalian umat Islam, karena tidak lama lagi pasukan salib akan menyerbu dunia Islam. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali setelah menerima informasi itu, dia keliling, dia safari politik juga. Karena Abu Hamid Al-Ghazali ini, ya, kalau dalam bahasa sekarang itu dituduh oleh kaum liberal, ya, sebagai bapak politik identitas. Itu Abu Hamid Al-Ghazali itu. Kenapa? Dia menyatukan agama dan negara. Sebenarnya bukan Abu Hamid Al-Ghazali yang membawa itu. Rasulullah sejak awal diutus, kemudian hijrah ke Madinah, itu sudah pakai politik identitas.
membangun negara Madinah berdasarkan syariat Islam, membuat perjanjian dengan orang Yahudi, dengan semua suku-suku, tapi di bawah otoritas kekuasaan umat Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali hanya melanjutkan saja apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tapi kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dan sebelumnya Imam Al-Mawardi ya, itu membuat konsepnya terkonsep, tersistem secara baik di dalam karya-karya mereka berdua ya. Kalau Al-Mawardi itu nulis buku Al-Ahkamus Sultaniyah dan Adabud Dunya Waddin ya, itu dua buku jilid tipis-tipis sebenarnya. Itu buku politik Islam yang cukup menjadi referensi utama di dunia Islam ya. Abu Hamid Al-Ghazali menulis juga buku-buku tentang itu, tentang ahkam siasah syariah ya. Nah, di tengah ancaman itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hamid Al-Ghazali ini keliling dunia Islam, bertemu dengan para raja, para sultan, bertemu dengan khalifah untuk meningkatkan kewaspadaan. Tapi apa jawaban mereka? Tenang Pak Ustadz, tenang Pak Kiai, kita umat Islam masih kuat, kerajaan Islam masih kuat, tentara-tentara Islam masih kuat, tenang, aman Pak Kiai, terkendali. Nah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya terkendali, coba nanti lihat. Beliau itu sudah punya firasat ya, tidak digubris ajakan untuk menjaga dunia Islam ini. Dan betul firasat itu terbukti tahun 1099. Sekali serangan, sekali ya ekspedisi tentara salib itu kemudian kota Yerusalem itu akhirnya ditaklukkan dan dijajah oleh kaum Nasrani. Dan cukup lama, hampir 98 tahun ya, 98 tahun ya, mereka bikin kerajaan Kristen di Yerusalem itu, mengambil alih kota itu, kota yang dibangun dengan susah payah oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan perjanjian Al-Uhdah Al-Umariyah yang berlaku selama berapa abad ya, dari tahun berapa, 632 Umar bin Khattab menandatangani perjanjian itu sampai jatuhnya kota Yerusalem itu kepada tentara salib tahun 1099. Artinya kurang lebih 300 tahun sampai 400 tahun. Itu damai, tentram, nggak ada pertumpahan darah. Hubungan barat dengan timur ya, hubungan dunia Islam dengan Eropa aman ya. Kenapa? Karena hanya Islamlah yang memberikan aturan-aturan yang jelas tentang toleransi ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang kemuliaan harkat dan hak asasi manusia. Itu hanya Islam yang bisa mengatur ya. Kalau di luar Islam itu kayaknya tidak bisa mengatur itu, walaupun hebat jargonnya ya. Jargonnya hebat, hak asasi manusia, tetapi justru di masa-masa modern sekarang ini, setelah ditandatanganinya deklarasi HAM Universal PBB, justru yang terjadi paling banyak pelanggaran hak asasi manusia itu justru terjadi setelah ditandatangani hak asasi manusia oleh PBB, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia diakui secara universal, tapi kemudian hak kemuliaan manusia justru semakin melorot dan makin merosot. Bagaimana bicara hak asasi manusia ya, sementara manusianya sendiri dikerdilkan, dicabut dari nilai-nilai ketuhanannya, ilahiyahnya ya, dicabut dari nilai-nilai kemuliaan yang telah dijadikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia ya. Apa yang terjadi sekarang? Ya, hak asasi manusia itu cuma tinggal slogan saja. Tapi yang terjadi ini adalah
sekarang ini seperti menjadikan manusia itu seperti binatang. Ya, di hak asasi manusia digunakan untuk apa? Melegalkan LGBT, ya, melegalkan kawin sejenis, melegalkan perkawinan beda agama. Ya, kemarin kan itu baru diketok oleh Mahkamah Konstitusi itu, Bapak Ibu. Ya, menolak tuntutan dari beberapa kalangan pihak yang ingin negara ini melegalkan perkawinan beda agama. Ya. Jadi kita harus apresiasi itu. Kita dukung Mahkamah Konstitusi, ya. Alhamdulillah. Sebab kalau dilegalkan dengan alasan apa? Hak asasi manusia itu. Ya, ini akan membuka ruang yang mafsadat yang luar biasa. Ya. Akan membuka peluang-peluang bagi terjadinya kehancuran keluarga, terutama dalam hal apa? Kebebasan beragama. Ya, jadi kalau ada perkawinan beda agama itu nggak ada, kan ada kebebasan beragama, justru nanti ada apa? Pengelabuan. Orang kawin beda agama nanti memaksa pasangannya untuk pindah agama, ya, mengelabui. Awalnya dia nikah menurut agama kita, tapi kemudian di perjalanan dia murtad, lalu kemudian mengelabui pasangannya untuk murtad dari agamanya. Nah, apakah di situ ada terjamin kebebasan beragama? Tidak ada. Mendidik anak di dalam Islam harus juga sesuai dengan fitrah. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia ini dengan fitrah tauhid. Surat Al-A'raf 172, Allah taala berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sejak awal Allah ciptakan manusia, bahkan sebelum dia lahir ke bumi ini, Allah sudah tanamkan chip fitrah, ya, yaitu tauhid dalam diri setiap manusia itu. Ketika masih ada dalam sulbi kedua orang tuanya, ya, Allah tanya, asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ini dialog. Allah berdialog dengan seluruh calon manusia yang akan lahir. Allah sudah berdialog dengan manusia, ya, bertanya, meminta persaksiannya, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu rizki, yang memberikan kamu pedoman hidup di dunia. Nanti setelah kamu lahir, kamu harus ikut tata cara saya, kamu harus ikut tunduk kepada syariat saya, kamu harus tetap berada di dalam fitrah tauhid yang telah saya tanamkan di dalam diri kalian. Apa jawaban semua manusia? Bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini kan dialog seperti ini kadang-kadang tidak dimunculkan, ya, dalam ilmu kita belajar biologi, kita belajar embriologi, kita belajar ilmu kedokteran, itu kan nggak ada. Manusia taunya fakta-fakta tentang bagaimana tahapan-tahapan penciptaan manusia. Maka di sini pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer itu adalah dengan, ya, mulai dari pesantren ini saya kira penting kepada para mudir untuk mengajarkan sains, ya, di ruang-ruang kelas pesantren itu dengan apa? Dengan panduan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Ini penting. Bercerita tentang hukum hukum eksak, hukum biologi, hukum fisika, hukum antariksa, hukum apa saja, itu perlu dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, tentu bukan cocok logi. Ya, kita tidak ingin pembahasan tentang Islamisasi sains itu hanya sekedar cocok logi, tapi betul-betul yang merupakan hasil kajian yang mendalam dari ulama-ulama, dari para saintis muslim yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, ini tugas besar. Jadi melahirkan
calon-calon pemimpin itu punya wawasan global. Ya. Karena Al-Quran, ya Bapak Ibu, itu wawasannya global. Wawasan Al-Quran ini universal, bahkan bukan hanya dunia, akhirat juga sudah ada wawasannya. Ya. Dialog, ya, orang kafir, mati, baterainya habis. Oh, mati lampu. Ya, boleh saya teruskan nggak apa? Kedengaran nggak? Nah. Dialog, ya, dialognya orang kafir di dalam neraka dengan penduduk sorga itu sudah ada bocorannya. Betul? Ada bocorannya di banyak surat. Tinggal kita baca, kita mau baca apa enggak? Ya, jangan-jangan baca doang tapi kagak ngerti. Ya. Dialognya para penyembah Nabi Isa nanti diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginterogasi Nabi Isa, benarkah kamu mengajarkan kepada pengikut-pengikutmu untuk menyembah kamu di dunia ini? Itu sudah ada bocorannya di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah di halaman terakhir. Ya. Itu wawasan dunia akhirat, wawasan global. Ketika Nabi sebelum hijrah, ya, di periode Makkah itu sudah diajarkan wawasan politik internasional. Apa wawasan politik internasional dalam Al-Quran? Ada di surat Ar-Rum. Nabi baru Isra Mi'raj. Ya, ini kita nih bulan Rajab, ya enggak? Ya, kata orang Betawi ngomongnya Rejab bukan Rajab. Ya. Ya. Rejab nih, tanggal berapa ya? 14. Ini bentar lagi Isra Mi'raj, perayaannya, peringatannya ya, mohon maaf, bukan perayaan. Ya. Itu Nabi baru selesai Isra Mi'raj, sudah ada ayat yang turun bukan hanya tentang Isra Mi'raj. Ya. Bukan hanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu anak-anak hafal, anak kecil. Ya. Santri-santri hafal. Kalau saya dulu setiap acara hari besar Islam, ya, sama ibu saya dibikinin teks ceramah. Ya, seminggu sebelum Isra Mi'raj, seminggu sebelum nuzulul Quran, seminggu itu dibuatkan teks ceramah untuk pidato. Nih hafalin, baca ayatnya, itu aja ayatnya yang dibaca tuh. Hafal tuh ya, gampang. Tapi ternyata rangkaian Isra Mi'raj itu bukan hanya tentang sholat, tapi juga berbicara tentang masa depan umat. Dengan apa? Dengan wawasan politik internasional. Turun surat Ar-Rum setelah surat Al-Isra diturunkan oleh Allah, yang menggambarkan kepada umat Islam, wahai umat Islam, siap-siaplah, kalian akan menjadi kekuatan ketiga dunia saat ini untuk menjadi kekuatan nomor satu dunia, mengalahkan Persia dan Romawi. Maka turunlah surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Ini wawasan global, Pak. Bagaimana Nabi yang ummi, gak bisa baca tulis, tinggal di Mekah, jauh dari pusat peradaban Persia dan Romawi, dapat kabar wahyu dari Allah tentang apa? Ghulibatir Rum, tentara pasukan kerajaan Romawi dikalahkan oleh siapa? Persia, tentara kekaisaran Persia. Fi adnal ardi, nah ini, di bumi yang terdekat dari Makkah, atau ditafsirkan secara saintifik, di dataran bumi yang paling rendah. Karena adna bukan hanya menunjukkan makna dekat, tapi paling, titik yang paling rendah, adna. Ya, seperti asfala safilin, ya kan? Kalau asfala safilin kita tahu ya, atau fiddarkil asfal minan nar, itu kerak yang paling bawah neraka. Nah, adna itu juga menunjukkan arti apa? Letak yang paling bawah. Ya, maka dataran bumi yang paling rendah itu adanya di mana?
di Jordania, di Laut Mati. Nah, biasanya kita kan naik ke dataran tinggi mulai agak sesak ya, walaupun udaranya bersih. Kalau kita naik gunung itu mulai kita agak lemas. Kenapa? Karena ngos-ngosan kita, makin tinggi makin oksigen itu katanya semakin sedikit, menipis. Ada ayatnya kan, yas'adu fis sama ka'annama yas'adu fis sama. Nah, termasuk juga ke bawah dataran bumi ini, misalnya tengah, kita ke atas susah ngos-ngosan, kalau ke bawah juga seperti itu. Maka kalau Bapak Ibu nanti ya ada rezeki ya bisa berkunjung ziarah ke Palestina, Masjidil Aqsa, amin ya rabbal. Biasanya dibawa nanti juga ke Jordania, masuk Laut Mati, jadi turun dari atas ke bawah. Kalau kita biasanya turunnya naiknya di Indonesia ini kalau jalan-jalan itu naik ke atas ke gunung ya, ke lereng Gunung Lawu, Gunung Bromo, gunung apa macam-macam. Tapi ini dia ke bawah, karena Laut Mati itu adanya di dataran bumi yang paling bawah ya. Nah, disitu terjadi pertempuran Ninive ya. Itu tahun berapa? Saya lupa. Itu tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Itu sudah dikatakan oleh Allah. Wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun. Setelah kekalahannya, Romawi ini nanti akan menang lagi melawan Persia dalam jarak beberapa tahun. Fi bid'i sinin. Antara 1 sampai 9 tahun. Maka dipilih oleh Allah bahasanya bid'i sinin, dan terjadi 7 tahun setelah ayat ini diturunkan oleh Allah pada periode Mekah. Nabi sudah hijrah ke Madinah tahun keberapa? Ke-5 Hijriah. Terjadilah kemenangan pasukan Romawi atas Persia gitu ya. Maka sempat Abu Bakar mendengar ayat ini setelah Rasulullah selesai Isra Mi'raj, ayat ini turun. Abu Bakar ditantang sama siapa? Pemimpin Quraisy. Apa? Diajak untuk undian, taruhan. Abu Bakar, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Itu Muhammad baru turun katanya ayat. Ya, biasa tuh Muhammad suka ngigo ya. Kalau lagi ngigo ngomongnya gede tuh. Wah, gitu bahasa Betawinya ya. Ngomongnya gede ya. Ngomongnya gede. Apa ngomongnya? Ya, itu katanya Romawi bisa mengalahkan Persia. Padahal baru Persia mengalahkan Romawi. Nggak mungkin Romawi bisa mengalahkan Persia. Dia udah lemah ya, Persia lebih kuat. Maka si pemuka Quraisy ini bertaruh dengan 200 ekor unta bahwa ayat yang diturunkan kepada Muhammad itu bohong, tidak akan terbukti. Kalaupun nanti terjadi perang lagi, Persia pasti akan menang lagi. Nah, ini sentimen sesama orang musyrik. Ya. Majusi Persia itu menyembah berhala, menyembah api. Kategorinya musyrik. Kalau penduduk jahiliyah Quraisy Mekah itu menyembah berhala, sama-sama musyrik. Ini sentimen musyrik. Ya, sama-sama peradaban syirik. Kalau Nabi sesuai dengan arahan Allah berpihaknya kepada Romawi. Romawi ini agama Kristen. Ya, agama Kristen. Dia Kristennya apa? Dia Kristennya ortodok. Ya. Kalau yang Katolik itu adanya di Roma. Kalau Bizantium, Romawi Timur, yang pusatnya di mana? Di Istanbul. Sekarang namanya Istanbul. Tahu Istanbul? Ya, sebelah mananya Bandung. Ya, sebelah mananya Parung. Jauh, cuma 1000 mil ya, kira-kira begitu. Itu pusatnya Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Maka Nabi berpihak kepada Romawi. Abu Bakar disuruh taruhan. Ya, Abu Bakar tentu ikut wahyu Allah. Oke, saya taruhan. Saya siap 200 onta juga kalau
Romawi ternyata kalah, tidak sesuai dengan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kekasihku. Nah, itulah terjadi ya, di abad tahun kelima Hijriah, Nabi setelah hijrah ke Madinah, terjadilah ya kemenangan Romawi melawan Persia. Jadi impas, tahu impas? Sebelumnya Persia menang, kemudian Romawi yang menang. Apa dampak implikasi dari ayat ini? Ini besar. Persia yang tadinya menang lalu kalah, ini dia jadi lemah, kekuatannya udah lumpuh. Romawi yang tadinya kalah kemudian menang, itu sebenarnya tidak membuat dia semakin kuat, makin terkuras sumber dayanya untuk memenangkan perang, dan akhirnya dia mengalami kelumpuhan juga. Dua kekuatan dunia ini jadi lemah, dan umat Islam diuji oleh Allah di Madinah untuk menjadi kekuatan besar. Jadi ujian itu bukan untuk menghinakan umat Islam. Kenapa umat Islam kalah di perang Uhud? Kenapa umat Islam dikepung perang Ahzab? Kenapa umat Islam begini-begini di Madinah? Itu sebagai bentuk ujian dari Allah untuk menguatkan umat Islam. Maka ada wawasan global, wawasan internasional di sini. Ya, kita diajarkan itu wawasan politik internasional. Dulu kekuatan Persia dan Romawi, kalau sekarang Amerika dan Rusia atau Cina. Ya, Amerika mewakili peradaban barat, ya, yang timur ini China, Rusia, ya. Maka kita nggak usah ikut-ikutan dua-duanya. Halo, halo, ya, ngantuk, ya. Kita, kata Al-Quran, jangan ikut terjebak kepada pertarungan dua kekuatan ini. Sebagaimana Nabi SAW itu tidak terjebak pada pertarungan dua kekuatan besar dunia itu, hanya secara kedekatan emosional umat Islam. Kenapa dulu berpihak kepada Romawi? Kenapa umat Islam diajarkan bahwasanya Yahudi itu asyaddu a'da, ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Surat Al-Maidah menggambarkan kelompok manusia yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam itu adalah Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina waruhbaniyin wa annahum la yastakbirun. Ya, yang paling ramah, paling dekat hubungan emosionalnya dengan umat Islam itu adalah mereka yang mengatakan inna nasara, kami adalah orang Nasrani. Jadi Al-Quran ini hebat. Jadi tidak mengatakan alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, nah, kan? Padahal ayat sebelumnya kan sudah dinyatakan kafir. Tapi di ayat ini Al-Quran tidak menyinggung tentang teologi mereka, teologi orang-orang Kristen yang menyembah Isa Al-Masih tidak disebut. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mendekatkan emosional orang-orang beriman dengan orang-orang Nasrani, karena orang Nasrani itu apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Yang diambil itu apa? Kesamaan aspek spiritualnya, bukan aspek teologinya. Kalau teologinya ditolak oleh Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, dan seterusnya. Itu ditolak. Tapi Allah menggunakan kata apa? La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Mereka yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi kalaupun kita mau berkoalisi dalam konteks pertarungan global ini, kita berkoalisinya bukan koalisi ideologi dan teologi. Kira-kira begitu Al-Quran mengajarkan.
Kalau kita harus berpihak kepada salah satu di antara dua kekuatan dunia, ya, mau berpihak kepada Yahudi repot ya, kepada orang musyrik repot juga, ya, nggak boleh kata Allah. Tapi kalau mau berpihak kepada Nasrani gimana? Boleh. Alladzina qalu inna nasara, selama kita koalisinya bukan koalisi teologi, bukan teologis, bukan ideologis, tetapi koalisi yang bersifat taktis, strategis. Insya Allah. Karena ada kesamaan, dia punya ada nilai kebaikan yang ada di dalam diri mereka, gitu. Maka kita harus cerdas. Ya, santri-santri yang mendapatkan pendidikan di pesantren ini, saya yakin semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan khazanah keilmuan para ulama, ya, yang melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa karena interaksi peradaban mereka, bagaimana cara mereka merespon tantangan-tantangan besar dunia, itu bisa terefleksikan di dalam karya-karya mereka, ya. Jadi karya-karyanya Abu Hamid Al-Ghazali itu merefleksikan tantangan-tantangan global pada masa itu. Bagaimana respon cendekiawan intelektual muslim untuk merespon tantangan global pada saat itu. Makanya Imam Al-Ghazali menulis apa? Dalam pendidikan Islam itu menulis At-Tibrul Masbuk, ya, fi nasihatil muluk. Itu amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa? Para penguasa. Dalam bidang pendidikan, Imam Al-Ghazali menulis buku Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Tolong baca itu ya. Ya, Bapak Ibu punya anak pasti ya. Ya, kalau enggak punya anak, enggak mungkin kemari. Ya. Yang dititipkan di pesantren MBS itu pasti punya anak. Ya, anaknya yang di sekolah di sini. Baca bukunya Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Bagus. Wahai anakku. Itu pesan orang tua kepada anak, pesan guru kepada murid, itu terangkum dengan bagus di dalam karya Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Itu pesan bukan cuma pesan soal basa-basi, bukan hanya nak kamu ini lahir dari orang tua namanya ini, asalnya ini, tinggalnya di sini, enggak, tapi itu pesan-pesan teologis, pesan-pesan filosofis, ya, termasuk nilai-nilai pendidikan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu juga harus baca buku yang penting agar Bapak Ibu punya pegangan, nanti punya gambaran bagaimana anak-anak kita ini mau dididik untuk menghadapi tantangan masa depan. Itu bukunya Said Muhammad Naqib Al-Attas. Judulnya apa? Risalah untuk kaum muslimin. Judulnya apa? Risalah untuk kaum muslimin. Cari, ya. Kalau nggak dapat, ya boleh tanya saya, nanti kirim fotokopinya saja. Kalau PDF-nya saya nggak punya, karena memang tidak ada PDF-nya. Ya, itu yang benar, buku itu begitu. Ya, kalau ada PDF-nya nanti kagak dibaca juga kita. Cuma gaya-gaya aja, ada di laptop, ada di HP, kagak dibaca. PDF, ya, e-book, ya, sekarang e-book. Buku itu paling baik udah baca kertas. Ya, baca buku yang dicetak kertas. Itu ada baunya beda. Nah, ada bisa dicium. Kalau HP, apa yang bisa dicium dari buku? Nggak ada. Ya, jadi baca buku langsung cetakan kertasnya. Insya. Baca bukunya tipis. Risalah untuk kaum muslimin. Ini peta menghadapi tantangan masa depan, tantangan umat Islam sekarang apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diproduksi bukan dengan dasar-dasar agama Islam. Ini tantangan terbesar bagi umat Islam. Ilmu-ilmu yang mengajarkan nilai-nilai anti Tuhan, anti syariat, inilah tantangan terbesar bagi anak-anak kita. Makanya kita harus baca buku itu, insya Allah. Imam Al-Ghazali juga melahirkan buku karya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumiddin. Nah, itu terserah baca apa. Ya.
Ini buku penting. Udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Loh, Ustadz Muhammadiyah kok suruh baca kitab Ihya Ulumuddin? Lah, emang kenapa? Apa masalah lo? Ya, Ihya Ulumuddin ini bukan soal di dalamnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif udah selesai, udah ada takhrijnya oleh Imam Al-Iraqi. Ya, Anda boleh pakai, boleh tidak pakai hadis dhaifnya. Ya, tapi dalam Fadailul Amal boleh sebenarnya. Tapi tidak untuk dijadikan. Kalau masih ada hadis yang lebih sahih, yang di atas hadis dhaif, kita pakai yang hadis yang itu. Tapi kalau tidak ada hadis dhaif, bisa dijadikan pegangan untuk Fadail Amal, bukan untuk ibadah, bukan akidah ya, tapi untuk keutamaan-keutamaan. Karena hadis dhaif kata Imam Ahmad masih lebih baik daripada pendapat ente. Tahu pendapat ente? Ini otak kita nih ngomong, masih bagusan hadis dhaif. Ya, qala fulanun, masih bagus hadis dhaif. Kenapa? Masih ada bau-baunya dari Rasulullah, ya enggak? Walaupun perawinya dhaif. Ya, tapi belum tentu perawi dhaif lalu kemudian matannya jadi lemah. Matannya bagus. Hanya karena perawinya lemah, maka dia tidak lolos seleksi. Gitu. Paham ya? Paham ya? Ya. Matannya bagus, ini bisa dijadikan pegangan, minimal jadi kata hikmah, kata mutiara, daripada kata saya. Kata saya apa? Nggak ada. Bagusan kata mutiara dari hadis dhaif. Ya. Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Ghazali. 5 tahun dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai imam besar kerajaan Saljuk, ya, mufti besar. Dia menyendiri, dia menganalisa apa kelemahan umat Islam ini sampai kemudian terpecah-pecah, banyak sekte, banyak golongan, fanatisme mazhab, fanatisme golongan. Kemudian umat Islam kekuatannya hancur, kalah melawan tentara salib, padahal katanya kita masih kuat. Masih kuat apanya? Sekali diserang tentara salib keok. Habis itu tahun 1100 ya, 3 Imam Al-Ghazali keliling lagi safari dakwah politik maksudnya, ya, kayak saya kemarin di Sumbawa. Itu keliling lagi, ayo kita jihad, semangat, ayo kita semangat bangkitkan jihad fisabilillah untuk mengembalikan Baitul Maqdis. Kagak bisa, kagak mempan. Apa kata raja-raja yang didatangi? Ya Imam Ghazali, telat dah kita. Ya, kita nggak mungkin lagi bisa kalahkan mereka. Kemarin bilangnya nggak mungkin dikalahin. Lah sekarang baru berapa tahun bilang kita nggak bisa lagi ngalahin mereka. Nah, Imam Al-Ghazali merenung, dia mundur dari jabatan-jabatan politik, dia mundur dari kemewahan-kemewahan, fasilitas-fasilitas yang diberikan. Dia menulis kitab di masa khalwatnya itu, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, untuk membangkitkan semangat juang umat Islam. Dari mana umat Islam bisa keropos? Ya, umat Islamnya kuat, badannya, fisiknya, tapi keropos jiwanya, keropos semangatnya, keropos ideologinya, akidahnya. Maka ini harus direhabilitasi. Jadi kalau bicara keropos-keropos ini, jadi ingat ucapannya Pak Kiai Said. Ya, Muhammadiyah itu keropos pemahaman Islamnya. Nah itu kritik dari luar. Kalau kritik dari luar saya jawab aja, Pak Kiai, di sidang suap KPK itu ada katanya aliran uang mengalir ke Pak Kiai. Nah itu keropos juga Pak Kiai. Tahu keropos apanya? Tulangnya barangkali keropos. Ya. Ya. Jadi inilah saling mengejek-ejek begitu ya. Jadi itulah yang dialami dulu oleh Imam Al-Ghazali itu. Jadi banyak firqah, banyak sekte, banyak kelemahan umat Islam. Ulama-ulamanya berlomba-lomba dengan dunia, dapat jabatan dunia, memburu jabatan sebagai qadhi, sebagai hakim, untuk dapat fasilitas-fasilitas dunia, tapi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada tazkiyatun nufus,
Maka beliau menghidupkan tradisi madrasah ahli suffah yang dulu didirikan oleh baginda Rasulullah SAW, menghidupkan tradisi madrasah itu dengan apa? Tazkiyatun nufus dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dua kata kuncinya. Penyucian jiwa dan amar ma'ruf nahi mungkar di semua tingkatan, elit, menengah, dan rakyat bawah. Bagaimana menyatukan pemahaman agama syariat dengan pemahaman yang bersifat spiritual. Kalau hanya syariat saja kering, fikih saja kering. Fikih itu halal haram, hitam putih. Tapi ketika kita mengerjakan sholat, hati kita nggak khusyuk. Banyak orang sholat, banyak orang zakat, banyak orang pergi haji, umroh, banyak orang puasa Ramadan, tapi kenapa perilaku umat Islam ini tidak berubah? Ya, kenapa masih berkemunduran bukan berkemajuan? Ya, kenapa masih tertinggal dari umat-umat dari bangsa lain? Karena kita menjalankan ritual ibadah kita itu tidak dengan apa? Tazkiyatun nufus. Padahal Allah menegaskan di 3 ayat misi Rasulullah diutus itu adalah wa yuzakkihim. Ya, buka Al-Baqarah ayat 129, Ali Imran 164, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itu apa? Wa yuzakkihim, setelah apa? Yatlu alaihim ayatihi. Ya. Tidak cukup membaca, tidak cukup mempraktekkan syariat sesuai dengan kriteria fikih, tapi harus ada apa? Tazkiyatun nafsi wa yuzakkihim. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kan di dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un, harus khusyuk, bukan hanya sholat rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Banyak yang sholat kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musalli. Allah mengecam orang sholat yang tidak apa? Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un nalma'un. Artinya apa? Sholatnya tidak diiringi dengan tazkiyatun nufus. Sholatnya lulus, sah secara hukum, secara legal formal, tapi tidak memenuhi kriteria tazkiyatun nufus. Sholatnya apa? Sahun. Sholatnya apa? Yura'un, riya. Sholatnya riya, sholatnya kagak khusyuk. Sah sholatnya, selesai, tapi tidak memenuhi tazkiyatun nufus. Akhirnya apa? Keropos sholatnya. Maka cara kebangkitan Islam itu di lingkungan pesantren harus dimulai apa? Tazkiyatun nufus. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang selalu dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau tazkiyatun nufus sudah selesai, harus ada timbul semangat keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena inilah tugas utama para nabi dan rasul. Ya, itu nabi rasul itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita yang melanjutkan, ulama yang melanjutkan, santri akan menjadi calon ulama di masa depan juga akan terus melanjutkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Maka wawasan sejarah, wawasan internasional, wawasan ideologi, wawasan politik harus dimiliki oleh para santri, insya. Dan yang mengawal santri-santri itu bukan hanya para kiai di sini, bukan hanya guru-guru, tapi juga bapak ibu di rumah. Bapak ibu di rumah harus juga mengawal. Jangan udah tenang, udah anak saya udah jadi santri, udah tinggal di pesantren. Belum tentu, masih panjang tugasnya bapak ibu. Ya, banyak santri lulus dari pesantren, masuk perguruan tinggi, jadi liberal. Ada yang murtad,
Ada yang lepas jilbabnya, sekarang kampanye jadi feminis. Ada. Apa yang salah? Pesantren salah? Enggak. Guru salah? Kiai salah? Enggak. Yang salah orang tuanya, tidak melanjutkan pendidikan pesantren itu di rumahnya masing-masing. Anak merasa terpaksa pakai jilbab, nggak ngerti filosofi jilbabnya buat apa. Anak hanya terpaksa sholat berjamaah, nggak ngerti buat apa dia berjamaah dalam sholat. Ini harus kita baca. Makanya orang tua harus cerdas. Baca kitabnya Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Baca bukunya Said Naqib Al-Attas, Risalah untuk kaum muslimin, untuk jadi benteng buat anak-anak kita, supaya tidak jadi liberal. Di pesantren semua lingkungan islami. Insya sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran, baca zikir, baca salawat, macam-macam. Keluar dari pesantren, hati-hati. Ini dunia ganas, ya. Ini dunia hitam di luar ini, ya. Kalau kita tidak kawal baik-baik anak-anak kita tidak ada jaminan dia akan baik sampai akhir hayatnya, insya Allah. Maka kita harus jaga keluarga kita, bentengi anak-anak kita semuanya dengan pendidikan yang baik, dengan semangat keberislaman yang baik. Karena tugas mendidik anak bukan hanya di pesantren, bukan hanya oleh guru dan kiai, tapi juga kita semua orang tua punya andil untuk menjaga fitrah tauhid anak-anak kita sampai mereka dewasa, sampai mereka berkeluarga, sampai kita nanti berkumpul reuni di dalam surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalikal fawzul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali yang beliau berikan kepada kita, terutama kita sebagai wali santri dengan kesan yang sangat berat sekali, khususnya Air saya mana? Ini bukan air saya. Di saat anak kita lulus besar saja, tapi sampai salah satu dari kita ada di kampung kita yang mengalami dunia, maka pendidikan masih kita juga. Baik Bapak sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, apa mungkin ada pertanyaan kepada materi yang juga kita tadi dulu pertanyaan, silakan yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian, angkat tangannya. Oh iya, satu cukup, silakan. Yang lain? Mau bertanya Pak Ustaz mengenai masalah pengawalan anak ketika setelah lulus pesantren, kan sekitar umur 21 sudah masuk kategori dewasa ya Pak Ustaz. Ya. Untuk orang tua di rumah bagaimana untuk mengantisipasi yang Pak Ustaz bilang seperti tadi bisa banyak yang sekuler atau yang ke arah yang negatif Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Ibu-ibu ada? Ibu ada? Baik, dan bagus sekali. Tadi bagaimana cara mengawal anak kita jika status dari sini manusia sudah dewasa, kalau dia sudah mulai dewasa juga. Nah, bagaimana cara mengawalnya sekarang untuk bisa tetap istiqomah dalam ketauhidan. Pertanyaan kedua selanjutnya sekarang dari ibu mungkin nggak usah malu-malu daripada malu-malu ini. Bu Guru, silakan Bu Guru. Bu Putri mungkin. Bu Fitri. Masih malu. Baik, Bapak dulu nanti Ibu masih merangkai kata bagaimana yang baik merangkai katanya. Silakan Ustaz. Jadi ada istilah ya, anak-anak kita ini itu mengikuti jejak orang tuanya, ya. Itu adalah satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Karena di dalam Al-Quran itu dinyatakan apa? Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Orang tua yang berhasil, orang tua yang sukses itu adalah kalau dia bisa
mengarahkan dan membentuk keturunan yang selalu menapaki jalan keturunan yang di atasnya. Jadi ada kebersinambungan, ya, estafet nilai itu penting, ya. Estafet nilai itu penting. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya. Kenapa Allah memilih Adam, ya, Nuh, kemudian Ibrahim, Adam dan Nuh itu hanya disebut apa? Individunya. Tapi kalau Ibrahim dan Imran disebut dengan keluarganya. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai di dalam keluarga. Kita tidak mengatakan Adam itu gagal keluarganya, enggak. Kita tidak mengatakan Nabi Nuh itu gagal keluarganya, karena anaknya ada yang durhaka kepada Allah. Anaknya Nabi Adam ada yang durhaka, membunuh saudara sendiri, durhaka kan kepada Allah. Tapi secara misi risalah tetap mereka sukses. Mereka sukses. Kenapa? Karena tanggung jawab anak itu bukan lagi kepada orang tuanya, dia membawa dirinya. Nah, maka Allah memuji ala Ibrahim wa ala Imran, kualitas orang tua yang baik dilanjutkan oleh kualitas anak keturunan yang baik, meskipun orang tuanya tidak lagi mengawasi, tidak lagi menafkahi anak-anaknya, tetapi dia menjadi pribadi yang mandiri dan kemudian bisa melanjutkan nilai-nilai kebaikan atau kesalehan dari orang tuanya. Nah, ini dipuji oleh Allah. Maka Allah mengatakan ala Ibrahim wa ala Imran. Imrannya baik, istrinya baik, dapat anak keturunan yang baik. Maryam punya anak yang baik, itu Nabi Isa. Ibrahim orang baik, istri-istrinya baik. Halo, Bu, istri apa istri-istrinya? Hai, bapaknya langsung sigap, istri-istrinya. Wah, mau dicontoh Pak? Nabi Ibrahim harus dicontoh nggak? Dicontoh Nabi Ibrahim. Ibunya yang tidak semangat, ya. Iya. Jadi cerita Nabi Ibrahim enak kalau cerita ibadah hajinya. Tapi kalau soal poligaminya nggak enak kata ibu-ibu. Anggar we teh enak cenah. Ya. Nah, jadi istri-istrinya baik. Anaknya dari Siti Hajar dan Sarah juga baik semua. Ismail, Ishak, dari Ishak ada Yakub ke Yusuf, terus ke bawah. Subhanallah. Maka itu pentingnya kita menanamkan nilai-nilai di dalam keluarga. Jadi benteng umat Islam ini sebenarnya keluarga, ya. Selain pesantren, selain masjid, selain kampus, ada institusi pilar keempat yang menjadi ketahanan umat ini adalah ketahanan keluarga. Makanya pilar keluarga ini akan terus diganggu, akan terus diacak-acak untuk melemahkan keluarga, ya, untuk melemahkan pendidikan anak-anak. Itu dibuatlah aturan-aturan yang bermacam-macam untuk melemahkan institusi keluarga. Maka kita harus menjaga hati-hati, ya. Harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nah, anak memang punya pilihan sendiri nanti, tetapi tetap kita harus memberikan guidance. Kita berikan pengawalan, kita berikan arahan-arahan, ya. Apakah orang tua berdosa kalau anaknya ternyata salah memilih jalan hidup? Ya, orang tua harus introspeksi. Saya tidak mengatakan orang tua salah. Kalau orang tuanya sudah memberikan pondasi nilai-nilai
kesalehan, pendidikan yang baik buat anak-anaknya sesuai dengan agama, lalu kemudian si anak itu memilih jalan yang lain, ya, itu bukan salah orang tua, tapi orang tua harus introspeksi. Jangan-jangan ada, ya, dosa maksiat yang pernah kita lakukan, yang tidak kita ingat, tidak kita catat, tidak tercatat, lalu menyebabkan yang membuat anak ini kemudian menjauh dari agama. Nah, itu kita harus introspeksi. Apakah ketika dulu masih muda kita, apakah ketika kita sudah tua, ya, kita harus introspeksi. Kenapa anak ini bisa milih jalan yang lain? Nah, kita harus introspeksi diri kita, ya. Maka banyaklah mohon ampun kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Insya Allah kalau kita banyak bertobat, mohon ampun Allah, dan kita mengharap keridhaan Allah, kita minta sama Allah, ya Allah kembalikan anakku ini ke jalan yang benar, insya Allah balik. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Nah, ini sudah datang sahabat saya Ustaz Hafidin Lutfi. Kalau ingin nanti tanya-tanya tentang studi ke Al-Azhar, ke Mesir, nah ini beliau yang kita percayakan untuk mengatur, ya, dan di sana di Mesir nanti juga tetap mendapatkan bimbingan pelayanan seperti halnya di pesantren. Nah, hanya tidak bentuknya pesantren seperti di sini besar bangunannya, tapi di sana lingkungannya kita buat lingkungan yang mirip seperti pesantren. Demikian, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa musuh dari umat Islam itu adalah orang-orang Nasrani dan kaum Muslim. Yang ingin saya tanyakan, misalnya saya punya saudara yang Nasrani, bagaimana saya bersikap dengan saudara saya biar tidak timbul konflik, sementara kadang saudara saya itu kayak ngajakin ke sana gitu. Nah, bagaimana caranya saya untuk biar tidak terjadi konflik sama beliau dan saya tetap menghormati beliau gitu. Terus yang kedua, tadi adanya bagaimana cara kita biar kita beristiqomah. Tadi kan salah satu dari yang disebutkan bahwa Allah itu mengejar orang yang sholatnya tidak memenuhi kriteria tazkiyatun nafs. Bagaimana caranya kita biar kita istiqomah menjalankan tazkiyatun nafs itu, biar tidak tadi ya, tidak menjadi orang yang meropos akidahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya koreksi sedikit, ya. Ayatnya itu tidak menyatakan seperti itu. Yang paling keras permusuhan kepada umat Islam adalah Yahudi dan orang musyrik. Nah, yang paling dekat hubungan emosionalnya dengan kalian umat Islam adalah Nasrani. Mereka yang mengatakan kami adalah Nasrani. Karena memang fakta sosial pada saat itu, fakta umat Islam pada saat itu, yang memusuhi umat Islam itu adalah Yahudi di Madinah dan orang-orang musyrik Mekah. Sementara Nabi SAW ketika di Mekah itu mendapatkan perlindungan. Nabi suruh sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di sana ada raja yang baik, raja yang soleh. Dan ternyata Raja Habasyah itu Negus, ya, itu dia beragama Nasrani. Alladzina qalu inna nasara. Nah, makanya ayat-ayat ya, ayat-ayat sebelum itu menceritakan tentang bagaimana perilaku, ya, Raja Habasyah ini, yang kemudian mereka itu bisa melindungi umat Islam, memberikan rasa adil, ketenangan dan ketentraman bagi umat Islam. Nah, jadi memang faktanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Nasrani jadi musuh kita? Sebenarnya semua pemeluk agama itu, ya, selama mereka berbuat baik, mereka tidak memerangi kita, mereka tidak
mengusir kita dari kampung halaman, itu mereka menjadi teman kita. Kita bisa berteman dengan mereka. Ya, kita bisa berbuat baik kepada mereka. Lahum ma'lana wa alaihim ma'alaina. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, surat Al-Mumtahinah ayat 8 itu begitu. Ya, tidak ada larangan kita berbuat baik dan berbuat adil. Nah, kategori adil dan baik itu diantaranya dengan saling mengunjungi. Ya, saling mengunjungi itu termasuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka non muslim. Tapi ada rambu-rambunya. Kalau saudara, ibu aman dan merasa secure, datang ke rumahnya tidak disuguhi makanan dan minuman yang haram, silahkan. Tapi kalau ada subhat, ya subhat kita nggak tahu dia sediakan makanan kita apa. Kalau dia tahu adat kita, hukum agama kita, tidak boleh konsumsi babi, tidak boleh konsumsi minuman keras, tidak boleh konsumsi makanan sembelihan yang haram, itu dia tahu, lalu dia menyiapkan konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam, ya itu nggak apa-apa, kita hadiri undangan dia. Ya, tapi kalau dia menyediakan makanan-makanan yang tidak halal, ya berarti ya kita harus tegaskan kepada dia, ini tidak boleh dalam agama saya. Ya, saya mohon izin, tidak bisa hadir, kan begitu. Tapi tetap kita berhubungan baik, nggak masalah. Ya, tapi kita harus dalam berhubungan baik itu kita harus sampaikan prinsip-prinsip Islam itu seperti ini, seperti ini. Selama itu tidak melanggar, silakan Bapak Ibu hadir acara mereka. Ya, terutama yang bukan kegiatan-kegiatan ritual agama. Kalau diundang, ngapain ke rumah? Buat perayaan Natal bersama, jangan datang. Itu udah jelas fatwanya haram. Natal bersama, ya. Kalau acaranya doa bersama lintas agama, jangan datang, karena fatwanya nggak boleh, haram. MUI mengatakan, gitu ya. Tapi kalau acara kayak arisan atau acara silaturahim biasa, ya, kunjungan kekerabatan, misalnya rekreasi bareng, itu boleh, nggak masalah. Selama kita bisa menjaga adab-adab Islam. Yang kedua, apa tadi? Oh, tentang sholat, ya. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin itu ada panduannya. Nih sholat, ini kan ada bab munjiat, ada muhlikat. Itu kan istilah ini di mana di Ihya Ulumuddin itu begitu ya. Ada al-munjiat, ada al-muhlikat, ada al-munakahat, ada macam-macam. Itu syariat Islam itu dirinci oleh Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu bukan hanya soal bahas rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tapi juga tazkiyatun nufusnya. Ketika kamu takbiratul ihram, kamu harus ngapain? Kamu harus merasakan apa? Itu ada. Ya, hadirkan kebesaran Allah, hadirkan keagungan Allah. Jangan lihat dunia, rendahkan, remehkan dunia ketika kamu takbiratul ihram. Ketika baca Fatihah, begini adabnya. Ketika ruku, ketika sujud, bacaan sholat itu diartikan secara spiritual oleh Imam Al-Ghazali. Nah, makanya kenapa saya anjurkan tadi, tolong beli dan baca di rumah, ya, supaya nggak kering sholatnya. Sholat ini bukan cuma sah atau tidak sah, tapi soal tazkiyatun nufus ini penting. Itu semua dirinci, Bu. Ya, saya pernah ngisi kajian itu dari kitab Ihya Ulumuddin soalnya, bab sholat. Sholat itu begini-begini, ya. Kalau wudhu, apa yang mesti adab kita lakukan, menunggu waktu ini dan sebagainya, apa yang perlu kita menuju masjid itu seperti apa adab-adabnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi bisa silakan. Jadi kalau baca kitab fikih yang biasa standar itu nggak ada pembahasan itu, karena dianggapnya ini urusan penceramah gitu ya.
Nggak bisa. Itu urusan kita semua umat Islam. Makanya Imam Al-Ghazali bikin kurikulum tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam itu Ihya Ulumuddin. Makanya di madrasah-madrasah beliau ketika dia wafat 1111 Masehi itu dilanjutkan kurikulum itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa? Ulama mazhab Hambali. Nah, kalau mau tahu mazhab Hambali ini Ustaz Hafidin pakarnya. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali itu mazhab Syafi'i. Yang meneruskan madrasahnya, yang jadi kepala sekolahnya, mudirnya setelah itu Abdul Qadir Al-Jailani setelah dia wafat. Abu Hamid Al-Ghazali dia nulis kitab mengikut metode Ihya Ulumuddin. Kitabnya apa? Al-Fathur Rabbani, ya. Kemudian Futuhul Ghaib. Kemudian ada lagi apa namanya? Ada satu lagi tentang masalah sekte-sekte, ya. Itu bagus, ya. Nah, ini yang diajarkan kepada santri-santri. Jadi dulu santri itu belajarnya Ihya Ulumuddin sama kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dia belajar fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih mazhab, tapi dia belajar tentang tazkiyatun nufus dari praktek-praktek ibadah itu dijelaskan dalam kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Saya sarankan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.